Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Ketika Nabi Musa alaihissalam wafat, kepemimpinan Bani Israel diserahkan kepada Nabi Yusha bin Nun bin Efrasun bin Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Nabi Yusha bin Nun tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran, tetapi dia adalah murid Nabi Allah Musa alaihissalam yang disebutkan dalam ayat Al-Quran sebagai berikut, yang artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 60 dan Quran Al-Kahfi ayat 62 yang berbunyi, maka tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya, bawalah kemari makanan kita. Di bawah kepemimpinan Nabi Yusha bin Nun, Bani Israel meraih kemenangan dan kembali ke Tanah Suci, sebuah peristiwa yang tidak terjadi pada zaman Nabi Musa atau Nabi Harun, karena keduanya wafat saat Bani Israel sedang tersesat di padang pasir Tih selama 40 tahun. Menurut Ibnu Katsir, Nabi Allah Harun alaihissalam wafat 2 tahun sebelum Nabi Musa alaihissalam. Rasulullah memberi kita petunjuk mengapa kemenangan ini tertunda. Beliau SAW bersabda, tidak seorang pun dari antara orang-orang yang menyembah anak lembu itu masuk ke Yerusalem. Bani Israel yang keluar dari Mesir dibesarkan dalam perbudakan dan penghambaan sehingga lemah dan tidak layak meraih kemenangan. Allah menjadikan mereka tinggal di padang pasir Tih selama 40 tahun sampai seluruh generasi penyembah anak lembu dari emas meninggal dunia, dan mereka digantikan oleh generasi baru yang dibesarkan dalam kemerdekaan dan diajarkan tuntunan Taurat oleh Nabi Allah Musa alaihissalam dan Nabi Allah Harun alaihissalam, dan generasi inilah yang diberi kemenangan. Rasulullah SAW mengisahkan sosok Nabi Yusha memiliki mukjizat mampu membuat matahari berhenti dari peredarannya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya matahari tidak pernah ditahan untuk seorang manusia pun selain untuk Yusha pada hari ketika ia hendak membebaskan Baitul Maqdis. Hadis riwayat Imam Ahmad. Selain Nabi bagi Bani Israel, Nabi Yusha juga seorang panglima perang. Waktu itu, Nabi Yusha bin Nun ingin mengambil alih kota Baitul Maqdis dengan cara menembus benteng pertahanan kota Yeriko. Saat itu, kota Baitul Maqdis masih dikuasai oleh kaum yang ingkar kepada Allah. Yeriko dalam bahasa Arab disebut Ariha, yang disebut sebagai kota tertua di dunia, terletak di tepi barat dekat sungai Yordan. Peperangan pun tidak terelakkan. Tatkala pasukan Nabi Yusha mendekati Baitul Maqdis dan kemenangan penuh hampir diraih, matahari sudah hampir terbenam. Jika matahari terbenam, pasukan Nabi Yusha bin Nun tentu tidak akan bisa meneruskan perang untuk dapat membuka Baitul Maqdis. Peperangan di malam hari sangat berisiko bagi pasukan Nabi Yusha, karena waktu itu hari Jumat, keesokannya hari Sabat, hari Sabtu, hari yang sesuai syariat Nabi Musa. Bani Israel diperintahkan untuk berhenti beraktivitas, termasuk tidak boleh berperang. Maka Nabi Yusha memandang matahari sore itu dan memohon kepada Allah, sesungguhnya engkau matahari adalah makhluk yang mendapat perintah dari Allah. Aku pun juga makhluk yang diperintah oleh Allah. Ya Allah, tahanlah sebentar matahari ini. Hadis riwayat Ahmad. Maka Allah pun mengabulkan doa Nabi Allah Yusha. Allah menahan agar matahari tidak terbenam hingga Nabi Yusha bin Nun bisa meneruskan perang dan akhirnya berhasil membebaskan Baitul Maqdis. Setelah Bani Israel menguasai Baitul Maqdis, Bani Israel menjadi pemimpin di kota tersebut. Nabi Yusha bin Nun alaihissalam hidup di tengah-tengah mereka sampai Allah Ta'ala menjemput nyawanya ketika berumur 127 tahun. Nabi Yusha bin Nun alaihissalam meninggal dunia. Setelah wafatnya Nabi Yusha bin Nun, bangsa Israel tidak memiliki nabi. Di tengah kekosongan kepemimpinan, masyarakat Israel mulai melupakan agama. Mereka melakukan banyak dosa. Kondisi mereka berubah menjadi masyarakat kafir, zalim dan durhaka. Allah pun murka sehingga mencabut kekuasaan mereka. Bani Israel diusir, tabut pun dirampas oleh musuh mereka, sebuah kaum yang kuat dan kejam bernama Amalekah, atau sebagian menyebut Baltata, terus saja menyerang Bani Israel. Kaum tersebut menahan para pembesar Bani Israel, menculik anak-anak, mengambil alih kawasan taklukan mereka, kemudian menarik upeti semena-mena. Saat itu benar-benar menjadi bencana hebat dan sengsara yang amat bagi Bani Israel. Kaum penjajah tersebut dipimpin oleh seorang berperawakan raksasa dari dinasti Boktanasar bernama Jalut, atau yang dikenal dengan nama Goliat. Kemudian bangsa Israel meminta seorang raja.
Allah memilih Talut sebagai raja pertama mereka. Bani Israel menolak Talut karena ia hanya seorang pengembala miskin. Ia bukan keturunan Lawi bin Yakub, bukan juga keturunan Yahuza bin Yakub. Lawi dan Yahuza merupakan saudara Nabi Yusuf, putra Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Keturunan tersebut diyakini Bani Israel sebagai rumpun para nabi dan raja yang memimpin kaum mereka. Keturunan Lawi sebagai nabi dan keturunan Yehuda sebagai raja. Padahal berdasarkan silsilah, Talut masih keturunan Yakub. Talut merupakan keturunan Bunyamin bin Yakub, adik laki-laki Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Namun tetap saja Bani Israel menolak Talut menjadi pemimpin mereka. Bagaimana mungkin seorang pengembala miskin menjadi raja kami? Bagaimana mungkin kami dipimpin bukan dari keturunan Yehuda? Bagaimana mungkin Talut memerintah kami padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan darinya? Desus mereka kesal. Talutlah yang diperintahkan Allah untuk memimpin Bani Israel. Sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja kembalinya tabut kepada Bani Israel. Tabut merupakan peti kayu berlapis emas tempat menyimpan Taurat. Tabut yang diyakini Bani Israel membawa ketenangan dan kemakmuran tersebut direbut musuh yang menindas dan menguasai wilayah mereka. Lalu terbuktilah tanda tersebut. Malaikat membawa tabut dan menjatuhkannya kepada Bani Israel. Talut pun kemudian terbukti diutus sebagai raja pertama Bani Israel. Dengan segera, Talut mengumpulkan kekuatan Bani Israel untuk melawan kelompok penjajah pimpinan Jalut. Allah mewahyukan kepada Talut bahwa orang yang akan membunuh Jalut akan menggunakan baju besi milik Nabi Allah Musa alaihissalam. Talut lalu mengumumkan hal tersebut sehingga banyak prajurit yang datang dan mencoba mengenakan baju besi milik Nabi Allah Musa alaihissalam. Talut mengagumi keberanian dan keimanan Daud. Maka ia pun mengeluarkan baju besi milik Nabi Allah Musa dari tabut perjanjian dan membiarkan Nabi Allah Daud mengenakannya. Talut terkejut melihat bahwasanya baju besi itu cocok dengan Daud, sehingga ia pun mengetahui bahwa Allah telah memilih Daud yang masih remaja untuk bertempur melawan Jalut yang kafir tersebut. Daud lalu meletakkan sebuah batu dalam ketapel dan siap melontarkan batu kepada Jalut. Batu itu tepat mengenai kening Jalut. Jalut menjadi tak mampu berjalan, ia terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah. Pasukan Jalut akhirnya dapat ditaklukkan oleh pasukan Talut. Perdamaian pun terwujud. Keimanan kembali ke hati Bani Israel. Ketika Talut merasakan bahwa ia akan wafat, maka ia pun menunjuk Nabi Allah Daud alaihissalam sebagai raja untuk menggantikannya. Nabi Allah Daud alaihissalam lahir dan tumbuh di Palestina. Nabi Daud adalah turunan ke-12 dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Setelah menjadi raja, Nabi Daud alaihissalam kemudian menjadikan Baitul Maqdis atau Yerusalem sebagai ibu kota kerajaannya. Ketika berusia 40 tahun, Nabi Daud alaihissalam menerima risalah kenabian. Allah memberinya kitab Zabur dan beberapa mukjizat. Ia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul. Di antara mukjizat Nabi Daud yaitu besi dapat dilunakkan seperti lilin dan dapat dirubah sekehendaknya tanpa memakai api atau alat apapun. Dari besi itu pula ia dapat membuat baju besi yang dikokohkan dengan tenunan dari bulatan-bulatan rantai yang berkesinambungan jalin menjalin. Jenis baju ini membuat pemakainya bebas bergerak, tidak kaku seperti baju besi yang dibuat dari besi lempengan. Nabi Daud alaihissalam dikaruniakan oleh Allah berupa suara yang merdu yang dapat membuat orang yang mendengarnya menjadi terkesima. Bahkan orang yang sakit pun menjadi sembuh ketika mendengar suara Nabi Allah Daud alaihissalam. Mukjizat yang diberikan kepada Nabi Daud ini telah termaktub dalam Al-Quran di surat Saba ayat 10 yang artinya, dan sungguh telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya. Quran surat Saba ayat 10. Pada masa kepemimpinan Nabi Allah Daud alaihissalam, wilayah kerajaannya membentang dari tepian sungai Nil hingga sungai Efrat di Irak. Setelah Nabi Allah Daud wafat, Nabi Allah Sulaiman alaihissalam mewarisi kerajaan ayahnya. Nabi Sulaiman adalah seorang nabi dan raja yang dianugerahi oleh Allah dengan banyak kenikmatan seperti kekayaan, kekuasaan, kebijaksanaan, dapat mengerti bahasa binatang, dapat menundukkan angin hingga menundukkan makhluk halus seperti golongan jin yang kesemuanya tunduk pada perintahnya untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Nabi Sulaiman dikaruniakan kerajaan yang tidak ada tandingannya sampai kapanpun.
Mukjizat Nabi Sulaiman tertulis dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 15 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya mengucapkan segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Kemudian dalam surat Al-Anbiya ayat 81 sampai dengan 82 berbunyi, dan telah kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami telah memberkatinya, dan adalah kami maha mengetahui segala sesuatu, dan kami telah tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan syaitan-syaitan yang menyelam ke dalam laut untuknya dan mengerjakan pekerjaan selain daripada itu, dan adalah kami memelihara mereka itu. Nabi Sulaiman membangun sebuah haikal yang lengkap dengan singgasananya. Para ahli sejarah Yahudi mengatakan Nabi Sulaiman membangun sebuah kuil yang bernama Baitullah. Haikal atau Baitullah itu menjadi tempat beribadah umat Yahudi pertama yang indah dan megah. Pada suatu ketika, Nabi Allah Sulaiman alaihissalam sedang memantau para jin bekerja. Ia terus-menerus memantau para jin bekerja. Para jin itu tidak berani menoleh ke arah Nabi Allah Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman sedang mengawasi jin-jin bekerja, malaikat maut mencabut nyawa Nabi Sulaiman. Namun jasadnya masih berdiri dan disanggah oleh tongkatnya. Para jin terus bekerja. Mereka tidak menyadari bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam telah wafat. Kemudian Allah memerintahkan rayap untuk memakan tongkatnya. Sebagian dari tongkat Nabi Allah Sulaiman dimakan oleh rayap-rayap selama beberapa hari. Pada saat bagian yang dimakannya sudah semakin banyak, tongkat itu pun menjadi rusak dan jatuh dari tangan Nabi Allah Sulaiman. Jasad Nabi Allah Sulaiman tersungkur dan terhempas ke bumi. Melihat kejadian itu, para jin menghentikan kerjanya. Secepat mungkin mereka berlari. Mereka merasa tersiksa dan hina karena tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang hal-hal yang gaib. Peristiwa meninggalnya Nabi Allah Sulaiman diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentunya mereka tidak akan tetap dalam siksaan yang menghinakan. Quran Surat Saba ayat 14. Sesudah wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam, Bani Israel sempat dipimpin oleh seorang raja yang soleh yang bernama Hizkia atau Hezekiah. Dalam periode kepemimpinannya, bangsa Yahudi mengalami masa yang cukup damai dan sejahtera di Baitul Maqdis. Allah juga mengutus seorang utusannya yang bernama Nabi Allah Isaiah atau Yesaya. Di zaman Raja Hizkia, Allah menolong Bani Israel sehingga mereka bisa mengalahkan tentara Sanherib dari Babilonia. Seluruh pasukan musuh mati tergeletak kecuali sang raja Sanherib dan kelima tangan kanannya termasuk Nebukadnezar. Ketika Raja Hizkia tutup usia, Yerusalem tidak lagi stabil. Negeri itu akhirnya porak-poranda. Kondisi Bani Israel sangat buruk. Nabi Yesaya yang masih hidup di tengah mereka tetap mendakwahkan tauhid dan menyuruh Bani Israel agar tetap di jalan Allah. Ia mengingatkan kaumnya untuk tetap mengingat Allah meski kondisi negara sedang kacau balau. Namun salah satu watak yang ditunjukkan bangsa Yahudi itu menentang dakwah dan kebenaran. Meski Nabi Yesaya selalu menjadi wali bagi mereka, bangsa Israel itu justru marah kepadanya. Mereka pun membunuh Nabi Yesaya. Selain Nabi Yesaya, ada beberapa nabi lagi yang dibunuh oleh kaum Bani Israel. Mereka adalah Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Uria bin Semawa, dan Nabi Yeremia. Raja kerajaan Yehuda terakhir, Zedekiah, yang menyiksa dan memenjarakan Nabi Yeremia di dalam sumur. Kerajaan Yehuda berakhir saat Nabi Yeremia dipenjara. Raja Babilonia, Nebukadnezar II, menghancurkan Yerusalem pada tahun 587 sebelum Masehi. Baitul Maqdis ikut dihancurkan dalam serangan tersebut. Kerajaan Bani Israel pecah menjadi dua kerajaan yang terpisah, Kerajaan Israel Utara dan Kerajaan Yehuda Selatan. Kerajaan Israel Utara didominasi oleh 10 suku Israel, sementara Kerajaan Yehuda Selatan terdiri dari 2 suku. Kerajaan Israel Utara ditaklukkan oleh Kerajaan Assyria pada abad ke-8 sebelum Masehi. 10 suku yang menjadi bagian dari Kerajaan Utara diangkut sebagai tawanan ke Kerajaan Assyria dan mereka dikenal sebagai suku yang hilang. Mereka tidak pernah kembali ke tanah air mereka. Sedangkan Kerajaan Yehuda dihancurkan
lewat tangan Nebukadnezar II dari kerajaan Babilonia. Bait suci di Yerusalem dihancurkan dan banyak orang dari Yehuda dibuang ke Babilonia. Sekitar tahun 538 sebelum Masehi, orang Yehuda yang terbuang ke Babilonia kembali ke tanah air mereka di bawah pimpinan Zerubbabel dan disusul kemudian oleh kelompok yang dipimpin oleh Ezra. Mereka mulai membangun kembali bait suci di Yerusalem. Pada abad ke-1 Masehi, kerajaan Romawi memasuki Palestina dan mengakhiri pemerintahan bangsa Israel. Bait suci kedua ini pun dihancurkan pada tahun 70 Masehi dan banyak orang Yahudi ditawan atau tersebar ke berbagai belahan dunia. Pada tahun 637 Masehi, pasukan Muslim di zaman Khalifah Umar bin Khattab merebut kota Yerusalem. Pada tahun 1096 sampai dengan 1270, Perang Salib pertama berlangsung. Pasukan Salib berhasil menduduki Yerusalem. Pada tahun 1144 sampai dengan 1187, Perang Salib II terjadi. Tidak terima kekalahan di Perang Salib pertama, pasukan Muslim yang dipimpin oleh Imanuddin Zanki, Nuruddin Zanki, dan Salahuddin Ayyubi kemudian membalasnya di Perang Salib kedua dan berhasil menguasai kota Yerusalem. Lalu pecah Perang Salib ketiga dan keempat, kota Yerusalem berhasil dikuasai oleh pasukan Salib. Pada tahun 1244, pasukan Salib kalah total dari tentara Muslim yang kembali menguasai Yerusalem. Setelah menaklukkan Mesir dan Arabia, Kekaisaran Ottoman atau Kesultanan Utsmaniyah di Turki memasukkan Yerusalem ke dalam wilayah hukumnya pada tahun 1535 dan kota ini kembali mencapai kejayaannya. Lalu terjadi Perang Dunia Pertama yang mengubah lanskap geopolitik di Timur Tengah. Pada tahun 1917, tanah itu berada di bawah kekuasaan Inggris. Pada tahun itu terjadi puncak perang dan Menteri Luar Negeri Inggris Arthur James Balfour mengajukan Letter of Intent yang mendukung pendirian tanah air Yahudi di Palestina. Pemerintahan Inggris berharap bahwa deklarasi formal yang dikenal sebagai Deklarasi Balfour diharapkan mendorong dukungan bagi sekutu dalam Perang Dunia Pertama. Ketika Perang Dunia Pertama berakhir pada tahun 1918 dengan kemenangan sekutu, kekuasaan Kekaisaran Ottoman selama 400 tahun berakhir. Alhasil Inggris mengambil alih kendali atas wilayah yang dikenal sebagai Palestina. Setelah Perang Dunia Kedua dan Holocaust yang menewaskan jutaan orang Yahudi di Eropa, tekanan internasional untuk membentuk negara Yahudi semakin meningkat. Pada November 1947, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengeluarkan Resolusi 181 atau Rencana Pembagian Palestina, membagi tanah menjadi negara Arab dan Yahudi merdeka. Resolusi 181 langsung mendapat penolakan dari Liga Arab. Pada tanggal 14 Mei 1948, para pemimpin Zionis mendeklarasikan berdiri negara Israel. Pada tanggal 15 November 1988, Dewan Nasional Palestina mengeluarkan deklarasi kemerdekaan yang diakui sebulan kemudian oleh Majelis Umum PBB. Sekitar 3/4 dari keanggotaan PBB sekarang menerima status negara Palestina sebagai pengamat non-anggota. Sementara itu, perang antara negara Israel dan Palestina terus berlanjut hingga hari ini memperebutkan wilayah yang diklaim masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum.